Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review MG Gundam Unicorn Zero 3 Phoenix dari Daban Model. RX Zero Unicorn Gundam Zero 3 Phoenix adalah pengembangan ketiga dari Gundam Unicorn yang dibuat oleh Anaheim Electronic. Gundam ini memiliki tampilan fisik yang hampir sama dengan kedua unit lainnya, kecuali pada bagian pipin yang berbentuk seperti sayap dengan bagian tengah yang berbentuk seperti paruh burung. Gundam ini muncul pada movie Gundam naratif yang dipiloti oleh arwah Rita Bernal. Di video kali ini kita akan mereview kit dari Gundam Unicorn Zero 3 Phoenix dari lini MG yang dibuat oleh pabrikan Daban Model yang menjiplak versi MG dari Bandai. Tapi berbeda dengan versi Bandai yang memiliki warna gold plating, Daban menerapkan warna gold yang lebih matte. Warna gold pada kit ini dibuat dengan cara dicat pada runnernya, tapi karena tidak semua partnya undergate, jadi ada beberapa nukmak yang nggak bisa diperbaiki. Selain itu, karena menggunakan basis dari MG Unicorn Gundam Verka yang dirilis pada tahun 2007, artikulasi kit ini bisa dibilang sangat jelek untuk ukuran kit MG modern. Sedangkan untuk snapitnya kit ini sudah lebih baik kalau dibandingkan sama MG Unicorn versi OPA sebelumnya. Untuk harganya, Daban ngebandrol kit ini di kisaran 450 ribuan atau seperempat dari harga kit original milik Bandai. Kalau sebagai kit yang cuman buat dipajang berdiri di lemari pajangan dan terlihat keren, menurutku kit ini cukup oke untuk dikoleksi. Tapi kalau buat yang ingin kit untuk dipose-pose macam-macam, menurutku masih banyak pilihan yang lain yang lebih cocok dibandingkan kit ini. Dimulai bagian kepalanya. Untuk artikulasi bagian kepalanya ini bisa toleh kiri, juga bisa toleh kanan, dan bagian lehernya ini juga bisa digerakin. Ya, artikulasi kepalanya cukup terbatas ya. Turun ke bagian perut, perutnya ini bisa digerakin, diputar seperti ini. Dan lanjut ke bagian tangannya. Untuk bagian bahunya ini juga bisa digerakin sedikit. Terus tangannya juga bisa diputar seperti ini, 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Bagian lengan atas yang ini juga bisa diputar. Tangannya bisa ditekuk seperti ini. Ini kalau kita lihat dari samping. Untuk pergelangan tangannya juga bisa digerakin. Bagian jarinya juga bisa digerakin seperti ini. Turun ke bagian skirtnya. Untuk skirt depannya ini bisa digerakin seperti ini. Bagian skirt sampingnya juga bisa digerakin, diangkat seperti ini, dan juga bisa digerakin seperti ini. Lanjut untuk bagian skirt belakangnya bisa juga diangkat, juga bisa dimiring kiri kanan kan. Lanjut ke bagian kakinya. Untuk bagian kaki bisa ke depan sejauh ini. Ke belakangnya sejauh ini. Kakinya juga bisa split seperti ini. Bagiannya ini bisa diputar. Kakinya bisa ditekuk sampai cuman segini. Dan ini pun nggak sampai 90 derajat ya. Cukup terbatas untuk bagian kakinya. Lanjut ke pergelangan kakinya, bisa mundur seperti ini, juga bisa maju, bisa miring kiri kanan, dan juga bisa diputar seperti ini. Untuk bagian backpacknya seperti ini tampilan dan juga detailnya.
Untuk bagian yang ini itu bisa digerakin seperti ini. Dan bagian yang ini juga sama, bisa juga kita gerakin. Untuk bagian yang ini juga bisa kita gerakin juga. Dan bagian yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Untuk bagian ujung yang ini juga bisa diputar seperti ini. Aksesoris pertama yang kita dapat, di sini ada bim magnum, seperti ini tampilannya. Oh ya, untuk bagian yang hijau yang ini itu aku cat ya, karena stikernya tuh nggak nempel. Bagian ini bisa digerakin seperti ini. Terus bagian yang ini bisa kita tarik seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat bim basoka seperti ini. Bagian ini bisa digerakin. Terus untuk bagian lensanya yang ini itu udah aku cat juga ya. Bagian ini bisa dibuka seperti ini. Dan bagian ini bisa juga kita buka. Lalu kita juga dapat dua buah perisai seperti ini. Ini kalau yang dalam mode tertutup dan ini kalau mode terbuka. Terus kita juga dapat 4 gagang dan juga 2 efek beam. Selanjutnya kita juga dapat amunisi cadangan seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat adaptor untuk perisainya. Terus kita juga dapat pipin seperti ini unicorn mode dan juga destroy mode. Dan tidak lupa kita juga dapat sebuah figur pilot seperti ini. Dan yang terakhir kita dapat base adaptor. Untuk peluru bim magnumnya ini itu bisa dicabut ya. Seperti ini, dan ini bisa diganti dengan yang satunya. Dan bisa kita pasang seperti ini. Lalu untuk basokannya ini kita punya peluru dan juga bisa dicabut. Tapi kita nggak punya cadangannya ya. Dan bisa langsung ditutup seperti ini. Seperti MG biasanya, di sini ada kokpit yang bisa dibuka, dan di dalamnya ada figur pilot. Dan tentunya gimmick utama dari kit ini adalah transformasi dari unicorn mode ke destroy mode, dan seperti inilah perbandingannya. Poin plus kit ini ada di tampilan yang cukup eye-catching. Selain itu, warna emas di kit ini juga nggak mudah nyeplak sidik jari ya, karena finishing matte, jadi kalau kita pegang nggak terlalu masalah. Tapi karena kit ini dicat di runner, jadi ada banyak nukmak yang nggak bisa diapa-apain, seperti di bagian yang ini, terus bagian yang ininya juga, kelihatan nggak? Terus teksturnya juga bagian ini nggak rata ya. Dan untuk bagian tangan yang ini juga kelihatan ada nukmaknya juga. Dan bagian sini juga ada. Terus ada beberapa bagian di kit ini yang gampang lepas, seperti di bagian backpacknya, di bagian yang sini. Bagian yang ini tuh gampang banget copot. Apalagi kalau kita gerakin kayak gini, gampang banget copotnya. Untuk tingginya, kit ini dalam unicorn mode sekitar 22 cm kalau diukur sampai pipinnya. Dan kalau kita ukur sampai backpacknya, tingginya itu sekitar 27 cm. Sedangkan untuk lebarnya sekitar 8 cm sampai bahu. Kalau sama backpacknya itu sekitar 13 cm. Sedangkan untuk destroy mode-nya tingginya nambah jadi sekitar 23 cm kalau kita ukur sampai pipinnya. Dan kalau kita ukur sampai ke backpacknya, tingginya ini jadi sekitar 28 cm. Kalau untuk lebarnya nambah sedikit jadi sekitar 8,5 cm kalau diukur sampai bahunya. Dan kalau diukur sampai backpacknya itu sekitar 13,5 cm.
Selanjutnya di sini aku bandingin sama MG Gundam Unicorn versi Oppa dari Daban juga. Kalau dalam Unicorn Mode kayak gini perbedaannya nggak banyak ya, paling cuman perlengkapan backpacknya. Kalau yang Oppa pakai bazooka, sedangkan kalau buat Phoenix pakai 2 perisai yang besar kayak gini. Dan kalau kita bandingin untuk Destre Mode-nya, seperti ini perbedaan fisik yang paling bisa dilihat ada pada bagian Vivin-nya, dimana punya Phoenix itu kelihatan lebih besar. Selanjutnya, yang ngebedain ada pada bagian perisainya. Kalau versi Oppa dipasang di tangan, sedangkan buat Phoenix itu dipasang pada bagian backpacknya. Kalau dari badannya itu sebenarnya hampir sama ya, tapi kalau buat artikulasinya MG Unicorn Oppa itu masih sedikit lebih baik. Lalu, untuk perbandingan tingginya di sini aku bandingin sama MG Force Impulse. Di sini bisa kita lihat dalam Unicorn Mode perbedaannya itu nggak terlalu jauh ya sama Force Impulse. Sedangkan kalau sama Nu Gundam di sini kelihatan lebih tinggi Nu Gundam dibandingkan MG Unicorn-nya. Kalau kita ukur dalam mode Unicorn Mode. Tapi kalau dibandingin dalam Destre Mode, di sini kelihatan jelas kalau MG Force Impulse itu jauh lebih pendek dibanding Unicorn Gundam Phoenix. Bahkan kalau kita bandingin sama MG Nu Gundam, sekalipun tingginya itu sudah sepantaran kalau diukur dari bagian kepala maupun diukur dari bagian backpacknya. Berikut pose-pose beserta kesimpulannya. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.